Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Di masa Advent ini, masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, semoga selalu ada harapan yang cerah, kedamaian, dan cinta memenuhi rumah sahabat sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Hari ini, hari biasa khusus Advent. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Suhardi Antara PR. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Aan, apa kabar Romo? Selamat datang. Kabar baik, Giovanna. Kita semua tentunya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Amin. Puji Tuhan Romo, selalu kabarnya baik selalu ya Romo. Terima kasih Romo, di antara kesibukan Romo masih dapat meluangkan waktu untuk kita semua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita hari ini, mari kita siapkan hati sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber kemuliaan, kelahiran putramu menyatakan kemuliaanmu kepada dunia. Semoga misteri penjelmaannya yang agung ini selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas doa pembukanya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi kita hari ini, bacaan pertama akan diambil dari kitab Hakim-Hakim dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Baiklah, mari kita mulai Oase Rohani Katolik kita hari ini. Antifon pembuka. Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat, dan ketakutan takkan ada lagi dalam wilayah kita, sebab Dialah penyelamat kita. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu, hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanya dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya,
sampai pada hari matinya. Anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, sekarang marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku penuh dengan puji. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan pertama dan menanggapinya dengan Mazmur tanggapan, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, tunas Isa yang menjulang tinggi di tengah-tengah bangsa, bebaskanlah kami dan janganlah berlambat. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo Aan, dari bacaan liturgi kita, terutama mungkin bacaan pertama dulu ya, Romo, ada inspirasi Baik, iman apa, Romo, yang dapat kita pelajari? baik. Kalau kita hari ini diberikan satu bacaan-bacaan yang tentunya tidak jauh dari peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di dalam antifon pembuka, Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat. Ketakutan tidak ada lagi dalam wilayah kita sebab Dialah penyelamat kita. Dan dalam bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim, kita mendengar dan kita tentunya diajak untuk mendalami kisah kelahiran Simson yang diberitahukan oleh malaikat. Dan ini juga nanti dalam bacaan Injil pun juga kelahiran Yohanes yang juga diberitahu oleh malaikat juga. Polanya Tentunya di sini mirip ya, mau Romo? tentunya di sini mau mengajak kita semua untuk benar-benar mempersiapkan bagaimana sih mempersiapkan suatu kelahiran dalam sebuah keluarga, dalam kehidupan kita, apalagi kalau keluarga itu menantikannya panjang sekali gitu ya. Jadi biasanya kan orang berkeluarga paling 1 tahun atau maksimal 2 tahun lah sudah dikaruniai buah hati mereka. Namun dalam bacaan-bacaan hari ini kan tentunya penantian mereka itu panjang sekali. Ini mau menggambarkan bahwa
rahmat kehidupan itu ada di dalam tangan sang sumber hidup itu sendiri, yaitu di dalam Tuhan. Maka memang dalam kisah yang pertama ini pun juga dikatakan perempuan itu memang mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur, jangan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini tentunya suatu ajakan bagi keluarga mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran, menyambut kehidupan baru di dalam atau di tengah keluarganya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ketika penantian yang panjang itu akhirnya terwujud, terjadi. Maka persiapan-persiapan rasa syukur yang luar biasa yang akan dialami oleh keluarga itu. Iya, Romo. Iya, terima kasih Romo untuk penjelasannya dari bacaan pertama ya Romo ya. Betul. Kalau kita mendengar tokoh Simpson itu jadi ingat dulu ada film Simpson and Delilah Iya, ya Romo. Alhamdulillah ya, ada permainannya juga, ada gamenya Simpson dan Oh iya Delilah, Romo. iya kan itu. Iya, Iya Romo, kebetulan bacaan pertama dan bacaan Injil kan menggambarkan penantian pasangan suami istri akan kehadiran buah hati ya Romo ya. Romo betul. bagaimana Romo pesan untuk meneguhkan bagi mungkin pasangan suami istri yang sudah lama mendambakan, mendoakan tapi tidak kunjung mendapatkan dan juga mungkin eh, malah mungkin Tuhan berkehendaknya tidak memiliki buah hati. Itu gimana, Romo? Nah, ini yang juga tentunya menjadi semacam apa ya? Ini concern saya juga ya. Karena di masa Advent ini kan semua gereja melayani umat penerimaan untuk sakramen Oh, pengampunan dosa atau sakramen tobat. Nah, ada banyak pengalaman umat, keluarga-keluarga itu yang memang salah satunya itu suatu kerinduan akan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga mereka yang tentunya sudah panjang mereka menantikan. Lalu terbersit di dalam hati saya gitu ya. Saya oke, baik, 2024 nanti saya akan mengumpulkan mereka untuk saling meneguhkan satu sama lain, ekaristi bersama. Lalu saya akan mengundang keluarga-keluarga yang dulu pernah menantikan panjang beberapa tahun, lalu mereka diberikan anugerah atau buah hati. Nah, supaya mereka mensharingkan pengalaman itu selama mereka menantikan, dan tentunya itu pasti ada banyak dinamika dalam hidup mereka, bahkan dalam iman mereka. Karena lalu seringkali yang terjadi apa? Kemanusiaan kita lalu kita melihat dari kacamata manusia kita ya, kemanusiaan kita itu kan lalu negatif. Tuhan yang tidak adil, lalu padahal saya sudah baik, keluarga saya juga tidak macam-macam, sudah ikut pelayanan dalam hidup menggereja, di dalam masyarakat, tapi kok Tuhan tidak menganugerahkan buah hati kepada keluargaku, kepada diriku. Nah, ini yang eh, seringkali terjadi. Nah, bagaimana? Tentunya saya mau mengajak untuk bersama-sama, yuk kita lihat dari sisi kacamata Tuhan, dari sisi Tuhan sendiri sebagai sang sumber kehidupan kita. Untuk itu tentunya dibutuhkan suatu keterbukaan hati kita melihat seluruh pengalaman itu di dalam Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita, memberikan anugerah kita, kita harus yakin bahwa ketika kita saat ini belum, mungkin suatu saat gitu ya, kita akan menerima anugerah buah hati itu. Atau seandainya yang terburuk pun kita atau keluarga tidak berikan anugerah buah hati, tentunya ada satu panggilan yang Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga itu untuk ya bisa menerima pengalaman itu, lalu menjadi sarana, menjadi berkah bagi
anak-anak yang lain yang tentunya membutuhkan perhatian bagi kita semua gitu. Nah, itu yang terbersit di dalam pikiran dan hati saya. Iya, terima kasih Romo. Jadi tentunya sekalipun tadi Romo sampaikan yang terburuk pun tetap kita sebaiknya walaupun berat tapi bisa menerima dan menanggapinya dengan iman ya Romo ya. So, Iya, kemudian Romo terkait saya tertarik juga nih Romo dengan fenomena sekarang kan generasi muda itu ada yang namanya aliran child free gitu ya Romo ya. Mungkin karena beratnya beban hidup, beban pekerjaan, biaya hidup gitu Romo. Itu sebenarnya bagaimana Romo tanggapan atau pandangan Gereja Katolik terhadap child free? tentunya kalau itu sebagai suatu yang apa ya, berarti kan itu suatu yang sengaja ya, aku nggak mau punya anak kan gitu ya. Nah, Iya. ini yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hidup perkawinan. Karena salah satu tujuan hidup perkawinan yang adalah prokreasi itu adalah untuk ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan, yaitu menghadirkan anak-anak dalam hidup berkeluarga itu. Atau bahasa umumnya ya mau punya anak. Itu sudah menjadi ya tujuan ketika orang mau hidup berkeluarga. Karena kalau memang saya nggak mau punya anak ya, kenapa berkeluarga? Lebih baik tidak usah. Gitu. Bukan berkeluarga bukan karena masalah oh status saya menikah statusnya itu. Saya rasa bukan. Jadi tetap bahwa anak itu kan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan anugerah ya, kita harus terima dan dididik karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak itu. Tapi sebaliknya, jika kita tidak dikaruniai, tidak diberikan anugerah buah hati oleh Tuhan ya, kita harus bisa menerima juga gitu. Jadi tentunya pasti sikap gereja sesuai dengan tujuan perkawinan itu. Tujuan perkawinan adalah dalam kebersamaan hidup, dalam suka duka seluruh hidup bersama, lalu juga untuk kebahagiaan pasangan suami istri itu sendiri. Lalu yang ketiga, prokreasi, yaitu ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, yaitu dengan kehadiran anak-anak, dan mendidik mereka sesuai dengan ajaran Kristus dan gerejanya. Itu tentunya itu. Harus berpedoman pada itu. Iya, iya terima kasih Romo Am. Kita sudah diingatkan lagi ya Romo ya tentang tujuan perkawinan Katolik ya Romo ya. Yang tadi salah satunya adalah adanya kehadiran anak-anak dan bagaimana mendidik mereka ya Romo. Ya, betul. Ya. Karena gini, kalau kita lalu alasannya kan alasan ekonomi, lalu kita menunda. Oke, kalau menunda mungkin masih bisa diterima ya. Menunda untuk tidak punya anak dulu. Dalam arti ya secara alamiah menundanya kan gitu, tidak dengan intervensi alat-alat apapun ya. Karena itu pasti gereja menolak. Jadi menunda ya berarti pengaturan kita bagaimana memang kita eh, kita atur untuk oh saat ini setahun 2 tahun kami belum eh, punya anak dulu, tapi dengan cara yang alami. Lalu yang kedua, kalau tadi alasannya aku nggak punya anak, lalu repot dan sebagainya, ini bukan alasan, ya bukan suatu alasan yang lalu kita menolak kehadiran anak-anak. Justru disitulah tentunya ketika pasangan suami istri menyatukan cinta kasih mereka di hadapan Allah, maka kita harus uh, ikut ambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan. Karena di dalam kitab Kejadian pun disampaikan beranak cuculah gitu ya di sana. Itu bagi orang yang berkeluarga. Itu ya harus mengarahnya ke sana pada kelahiran anak dan pendidikannya. Itu harus mengarah ke sana. Sudah jelas sekali. Gitu. Kalau tidak mau, nggak usah berkeluarga. Mungkin mau hidup selibat sendiri sebagai seorang awam silahkan, atau mau hidup selibat masuk dalam panggilan khusus menjadi imam biarawati ya silahkan, tapi bukan dengan alasan yang pertama karena aku nggak mau punya anak. Itu saya rasa kalau orang berkeluarga ya konsekuensinya harus ke sana.
Seperti itu. Ya, terima kasih Romo Aan untuk pesan-pesannya dan juga permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Jadi kita kembali diingatkan ya Romo ya tentang tujuan pernikahan Katolik yang kita harus tentunya harus ikut ambil bagian di dalamnya ya Romo ya. Ya, Dan betul. juga ada peneguhan yang indah juga tadi dari Romo bahwa tentunya Allah tidak melupakan umatnya yang terus berpengharapan dan berdoa dengan penuh pengharapan dan iman. Baiklah Romo, kita sudah di akhir sesi pertama kita. Nantinya kita akan melanjutkan permenungan iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita di sesi kedua. Masih bersama Romo Antonius Suhardi Antara PR dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan dialog iman kita, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang mungkin ingin berbagi sharing iman, memberikan masukan, saran, dapat dikirimkan ke alamat email orkaj2021@gmail.com maupun melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah Romoaan, setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan pembahasan dari Romo tentang bacaan pertama. Kemudian di sesi kedua ini Romo ada pesan apa Romo dari bacaan Injil? Baik, dari bacaan Injil yang panjang, ini kan kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kita tahu bagaimana kisah kelahiran ini. Orang tuanya adalah Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Justru ini terjadi mujizat yang luar biasa di masa tua mereka dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena bagi mereka ini suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi itu yang dirasakan oleh keluarga Zakaria dan Elizabeth, nggak punya anak, itu bagi mereka suatu aib. Gitu. Sehingga mereka tentunya berdoa siang dan malam setiap saat gitu. Lalu pada saat giliran dia memimpin doa, ternyata sungguh luar biasa apa yang menjadi doa mereka itu dikabulkan. Itu pun ternyata Zakaria nggak yakin, ya belum yakin. Maka dia minta tanda-tandanya apa, lalu diberi tandanya apa, dia bisu, dia nggak bisa ngomong sampai pada saatnya gitu. Nah ini yang tentunya rahmat dan bimbingan Tuhan itu menyertai perjalanan Zakaria dan keluarganya, istrinya Elizabeth itu. Kan kita tahu juga ya bahwa kelahiran Yohanes ini kan satu mujizat yang menjadi awal perjalanan mempersiapkan jalan Tuhan. Karena Yohanes ini sebagai pembuka jalan bagi karya Yesus di tengah masyarakat secara umum. Yohanes inilah yang berseru-seru, bertobatlah, luruskan jalan bagi Tuhan, berilah dirimu untuk dibaptis. Jadi ini yang proses untuk sampai pada kelahiran Yohanes Pembaptis ini ternyata dampaknya luar biasa. Tidak hanya kegembiraannya itu dialami oleh keluarga Zakaria dan Elizabeth, tapi tetangga kiri kanannya ikut bergembira dan bahkan tentunya semua orang mengalami sukacita atas kelahiran Yohanes Pembaptis ini karena dia sebagai jalan, sebagai pembuka akan datangnya Sang Juru Selamat. Jadi itu yang tentunya awal-awal mau disampaikan di dalam kisah kelahiran Yohanes Pembaptis.
Iya, baik Romo. Jadi di kisah Injil ini em, menceritakan tentang tadi ya Romo ya, pasangan Zakaria dan Elizabeth. Ini kan agak mirip juga dengan bacaan pertama ya Romo ya, di mana ada Oh ya, pasangan Manoah dan istrinya yang mandul, tidak beranak, kemudian juga bertemu atau mendapat penglihatan malaikat ya Romo ya, dan mendapat pesan bahwa mereka akan mempunyai anak. Kemudian Romo di bacaan pertama kan juga dibilang kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, tetapi peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, jangan memakan sesuatu yang haram. Dan di bacaan Injil juga sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis pun Zakarianya mendapat cobaan bahwa dia bisu begitu ya Romo. Sebenarnya kejadian yang kurang mengenakan ini, apakah itu seperti syarat gitu Romo, dari sebelum Allah memberikan karunia-Nya, ada syaratnya. ya sebetulnya bukan suatu syarat, tapi itu kan karena ini loh, seringkali kan kemanusiaan kita itu kan butuh tanda. Karena ini Hmm, pasti Zakaria, Elizabeth pasti ada keraguan-raguan. Mana mungkin gitu. Kita ingat pengalaman Bunda Maria juga. Bunda Maria kan dulu ketika juga diberi kabar oleh malaikat Gabriel juga mengalami hal yang sama. Mana mungkin aku kan belum bersuami. Lalu apa? Malaikat memberikan satu tanda bahwa sanakmu Elizabeth di masa tuanya dia juga akan mengandung. hmm, Dan ini adalah bulan yang keenam. Itu untuk meyakinkan Bunda Maria. Sehingga akhirnya Bunda Maria lalu ketika diyakinkan itu kan langsung menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi yang coba saya refleksikan, saya renungkan, kita manusia ini kan seringkali membutuhkan tanda-tanda itu. iya, Tanda-tanda yang jelas, yang nampak, nggak semua langsung percaya. saya langsung Ingat nggak percaya. dulu uh, Thomas, aku sekali-kali nggak percaya. Padahal murid-murid yang lain udah pada cerita bahwa aku ketemu Tuhan, Tuhan yang bangkit itu. Tapi Thomas kan tidak. Sekali-kali aku nggak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku pada lambungnya kan gitu. Aku belum melihat, aku nggak akan percaya. Nah, Zakaria mengalami yang sama gitu. Nggak mungkin lah di masa tua seperti ini udah lanjut usia kok. Mosok eh, mengandung gitu. Iya, Mosok aibku ini apa doa-doa aku ini dikabulkan gitu. Tandanya apa? Maka disebutkan di sini eh, di dalam bacaan tadi kan dikatakan bahwa engkau akan bisu gitu. Aku Gabriel yang melayani Allah telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi tuh. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. hmm, Jadi bisu itu dampak akibat dari kekurangan Zakaria yang keyakinan. tidak percaya. Itu buktinya. Jadi supaya apa dia yakin ketika oh iya benar kok aku jadi bisu ya. Oh berarti benar. Sampai akhirnya kan ditanya anaknya siapa namanya. Lalu kan dia tulis Yohanes Yohanes Pembaptis gitu kan. Yohanes gitu. Padahal kan nggak ada keturunannya yang namanya Yohanes Hmm, gitu. Ingat kan peristiwa ketika itu dia dimintain kan karena dibisu dia minta kertas gitu ya tertulis. sama sama alat tulis supaya dia nulis dan sama seperti yang dikatakan oleh Elizabeth Yohanes namanya gitu maka semua pada heran oh ini berarti ini anak yang khusus nih ini mujizat dari Allah dari Tuhan ini pasti bukan orang sembarangan yang lahir ini gitu nah itu yang seringkali kemanusiaan kita itu kan selalu pasti butuh bukti butuh bukti tapi Iya. Tuhan selalu mengikuti gitu nih buktinya akan terjadi seperti ini. Nah, itu yang saya rasa seringkali pun juga ya dalam hidup kita ini kan kadang kita nggak selalu langsung, oh ya aku yakin percaya kan gitu enggak. Gitu. Iya. Yang ada malah kita nanti minta bukti ini itu bahkan seringkali lalu kita melihat secara negatif gitu.
Iya, Romo. Jadi memang cenderung, apalagi manusia modern zaman sekarang ya, Romo ya, itu lebih Betul. percaya pada hal-hal yang terlihat, yang bisa dibuktikan, hal-hal yang terkait dengan logika ya, Romo ya. Sehingga sepertinya agak susah juga ya, Romo ya, untuk em, apa bagaimana logika versus iman ini ya, Romo ya. Ya, karena kalau kita bicara mengenai iman, iman ini kan kadang nggak bisa apa ya? Karena iman ini kan menyangkut personal ya, Hmm. personal kita dengan Tuhan, sehingga pasti berbeda dan kita harus yakini semuanya benar. Jangan lalu aku yang paling benar. Saya rasa tidak, karena ini personal. Pengalaman-pengalaman personal dalam iman itu ya hanya kita dengan Tuhan saja. Yang aku yakini, yang penting kan itu akan berbeda ketika lawannya. Artinya justru kita menyesatkan. Nah, ini yang pasti kita harus waspada. Ini berarti bukan nih, gitu. Kalau itu malah menyesatkan, tapi ketika itu membuat kita semakin percaya, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti itu benar. Siapapun yang mencaringkan pengalaman imannya itu, gitu. Tapi malah sebaliknya ketika kita malah kok jadi aku makin jauh dengan Tuhan, oh berarti ini kita perlu tanda tanya akan pengalaman iman seseorang itu. Kok malah membuat aku jadi makin gak percaya sama Tuhan, kan gitu. Tapi ketika itu sebaliknya aku menjadi semakin yakin, oh iya, berarti benar pengalaman ini dia di masa tuanya dia merasakan rahmat anugerah dari Tuhan sehingga istrinya mengandung. Oh, saya jadi semakin yakin, saya semakin percaya karena melalui pengalaman keluarga Sakaria Elizabeth, ternyata Tuhan berkarya di sana. Nah, itu kan lalu orang membuat semakin yakin dan percaya. Ketika aku juga mungkin lagi menghadapi masalah, aku lagi ada kesulitan, mungkin disinilah aku juga diharapkan untuk seperti keluarga Sakaria Elizabeth, untuk bersabar, bertekun dalam doa, semakin dekat dengan Tuhan supaya ya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dengarkan gitu. Iya, sangat menarik penjelasan dari Romo Aan tadi tentang bahwa iman adalah suatu pengalaman personal ya, Romo ya, antara orang tersebut dengan Tuhan, dengan relasinya dengan Tuhan ya, Romo. Dan tentunya untuk bisa semakin beriman itu kan juga harus terus dipupuk ya, Romo ya, harus ada usaha juga, harus rajin berdoa, membaca kitab suci misalnya. Nah, kadang bagi kita orang tua ya, Romo ya, misalkan orang tua yang memiliki anak-anak yang remaja begitu, itu kadang agak susah ya, Romo ya, untuk menjelaskan tentang iman gitu. Mungkin mereka Nah, sendiri juga belum memiliki pengalaman personal itu relasi dengan Tuhan. ya itu memang, nah kalau dengan anak-anak muda, anak-anak remaja tentunya pasti pasti berbeda. Karena anak-anak remaja ini kan sudah mulai dari sisi intelektual nih mereka. Ya dari lebih pada kepikiran-pikiran gitu karena kan eh, iman ini tidak pertama-tama hanya pikiran tapi juga apa hati Mhm. ya hati kita ini bagaimana gitu ya berkaitan dengan ungkapan iman itu. Nah ini maka bagaimana kita tentunya mendorong atau mengajak anak-anak remaja ini pelan-pelan Mhm. dari pemahaman mereka secara intelektual ini dibawa kepada pemahaman yang lebih transenden, pengalaman dengan ya dengan Allah misalnya seringkali melalui pemikiran itu kan mereka kadang pertanyaannya terus menerus nih Iya. kejar-kejar terus. Nah, sekarang coba kok kita bisa ada yang menciptakan eh, mungkin alat elektronik dan sebagainya itu manusia iya itu manusia tapi manusia ini dari mana? Dia bisa pinter, dia bisa ini, itu dari siapa? Nanti supaya sampai pada yang transenden itu siapa? Yang menciptakan manusia itu semua yang membuat. Gitu pasti ada yang lebih dari itu, yaitu Tuhan Allah kita
yang kita imani. Iya. Gitu. Nah, itu kalau dengan anak-anak remaja, orang muda harus mengarahnya ke sana lewat hal-hal yang nampak, lewat ilmu pengetahuan, teknologi dari situ. Gitu. Karena kita nggak bisa langsung langsung ke hal yang rohani gitu ya, kita pasti akan susah langsung dilawan tuh mereka. Iya, iya betul Romo. Jadi memang harus bersabar ya dengan seperti Romo bilang cara Romo tadi ya untuk menyadarkan mereka bahwa memang ada kekuatan yang di luar diri kita gitu ya Romo ya. Ya, betul. Hmm. Ya, sangat menarik Romo dari semua yang wawasan yang Romo sudah berikan untuk kita semua. Romo, kira-kira dari bincang-bincang kita sesi pertama maupun kedua, ada poin-poin kesimpulan apa Romo? Sekaligus barangkali Romo ada pesan juga untuk para sahabat di masa Advent ini yang sebentar lagi menyambut Natal, Romo. Oke, baik. Kalau dari bincang-bincang kita, baik bacaan yang pertama maupun dari bacaan Injil, tentunya kisah-kisah kelahiran ini mau mengajak kita, mengingatkan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut. Yang juga kelahirannya tentunya karena rahmat anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita umat manusia. Sehingga memberikan putranya untuk turun ke dunia, lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dari kisah Simpson dan juga Yohanes Pembaptis ini adalah pendahulu-pendahulu pembuka jalan bagi kita, mau mengingatkan, menyadarkan kita akan rahmat anugerah kehidupan. Itu semuanya dari Tuhan Sang Sumber kehidupan kita. Yang diharapkan dari kita, umatnya adalah tentunya membuka hati, budi, dan juga seluruh diri kita ini dalam karya dan bimbingannya. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan ini sebagai pribadi, sebagai keluarga, tentunya disitulah kita diajak untuk menyadari akan rahmat berkat Tuhan itu ada dan selalu hadir dalam setiap peristiwa pengalaman hidup kita, baik pribadi maupun dalam keluarga kita. Sehingga kita siap, kita layak dan pantas untuk menyambut Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Natal nanti. Amin. Terima kasih Romo atas semua inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga membantu kita semua untuk mempersiapkan dan semakin melayakkan diri kita untuk kehadiran Tuhan Yesus Sang Penebus. Ya, Romo dan para sahabat, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Kita akan menutup oase rohani Katolik kita hari ini dengan doa penutup dan berkat penutup dari Romo. Silakan, Romo. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mengakhiri perjumpaan kita dalam oase rohani Katolik ini dengan doa dan nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi kami dibersihkan dari segala cacat celah kami, dan dengan demikian kami siap menyambut kedatangan-Mu, kelahiran-Mu pada hari raya Natal nanti. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan berjumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami berdua
Saya dan juga Romo Antonius Suhardi Antara PR, kami pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.